kemarin ya. Di bawah ya, di Kawat. Tuh ya. Ya. Tapi 2020 saya ingat saya kampanye di sini, dah. Ya. Di bawah di sini masih rumah lama di sini ya. Cuma kalah 2020. Tapi menang ketiga itu. Iya. Ya. Kemarin kalah ketiga menang di bawah. Berarti ini memang ya. Cuma waktu itu kita sendiri-sendiri saja. Pak Camat intip-intip dari Tangerang. Pantau dia punya aparat ini ada di mana ya. Sampai Bapak Desa di sini juga meloi-meloi dari jauh saja. Karena ada pantau Pak Camat dari Tangerang. Tapi hari ini kita duduk berdempel sudah ini ya. Kalau tidak berdempel bahaya itu. Jadi baik, hari ini bisa hadir di sini di depan seluruh keluarga besar di Ketikuai. Tadi saya kaget juga, begitu ramai. Tidak biasanya Ketikuai bisa kumpulkan orang dalam jumlah banyak. Kita sadar topografinya tidak memungkinkan untuk memudahkan seluruh warga bisa berkumpul. Ya. Saya berapa kali buat pertemuan, baik pemerintah, baik dalam kegiatan politik, untuk hadirkan dalam jumlah banyak agak susah di Ketikuai. Kita di Maradabakul juga dari awal, di sini, kemudian di bawah. Ya, pernah juga di atas, tapi satu kampung saja. Tapi hari ini begitu. Tetapi kalau kita lihat, ini karena ada pelayanan kesehatan. Ya. Ya toh? Ada pelayanan kesehatan sehingga mampu menghadirkan seluruh warga yang memang membutuhkan layanan kesehatan. Dan ini biasa terjadi di tempat desa-desa wilayah yang memang jauh dari pusat layanan-layanan publik ini termasuk kesehatan. Oleh karena itu ini menjadi tanda bahwa di sini memang membutuhkan sarana pelayanan khususnya kesehatan yang memang harus dekat dengan masyarakat. Kita tahu juga ada pustu di bawah, toh? Tetapi mungkin layanan di situ terbatas, baik dari sisi petugasnya maupun fasilitasnya dan segala hal yang dibutuhkan. Hari ini ada program pelayanan medis dari Dinas Kesehatan yang melakukan khusus di wilayah-wilayah terpencil, perbatasan dan ya, kepulauan. Dan hari ini Ketikuai mendapatkan layanan itu. Ada 3 dokter spesialis yang hadir. Karena adanya layanan itu sehingga begitu ramainya tempat itu. Artinya ini akan menjadi perhatian, harus menjadi perhatian pemerintah. Bahwa ada sesuatu yang memang masih dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Ketikuai dan sekitar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kami sampai di sini dalam rangka adanya penyerahan lahan untuk pembangunan puskesmas di Ketikuai. Pembangunan puskesmas ini memang menjadi niatan awal kami saat kami dilantik. Kita tahu persis wilayah Ketikuai, wilayah Ramuk, Mahaniwa, termasuk desa persiapan Waikalimbu, ya, sebagian Waikanap, kemudian sebagian pemekarannya lainnya, ya. Begitu susah dalam mengakses fasilitas kesehatan. Terlebih mereka yang masuk kelompok rentan yang susah untuk menjangkau, antara lain orang tua, bayi, ibu hamil, ibu yang mau melahirkan, anak kecil. Kalau harus sampai ke pusat layanan kesehatan, yang layanannya tidak bisa dilakukan di pustu, mereka harus ke puskesmas. Kita bisa bayangkan Ramuk kalau harus ke Matolepau, ke Tanah Rata.
Yang lebih susah lagi kalau kita bicara Ramok Mahaniu, sebagian lainnya. Kalau harus dia ke Lailungi, atau sekarang puskesmasnya sudah pindah di Taui ya, sudah di Taui, kita bisa bayangkan seperti apa mereka dalam perjalanan dalam kondisi yang tidak sehat. Tadi saya bertemu ada satu ibu di bonceng, ada anak kecil di tank. Anak itu wajahnya ya apa, dia mengantuk atau apa, tapi saya tidak mungkin dia mengantuk kan baru dari situ. Dia sakit. Ya. Begitu susahnya dia harus jalan lagi lewat itu hutan yang tadi kami dengan mobil saja 1 jam lebih. Ya, belum lagi dia tunggu layanan di puskesmas. Syukur kalau dokternya bisa langsung layan. Pulang lagi sebentar ke sini. Dan dalam pantauan kami terkait dengan layanan kesehatan, wilayah-wilayah yang memang membutuhkan lebih dari satu fasilitas kesehatan, pemerintah sudah menyiapkan tambahannya. Antara lain di kecamatan kota di bawah ya. Ada puskesmas, selain puskesmas kota, ada puskesmas Pambotenjara yang khusus melayani Pambotenjara, kemudian Luku Kamaru, kemudian sebagian Dapayami mungkin ya. Di situ. Kemudian juga Tapundung yang begitu luas. Tapundung itu ada sekian desa. Dan khusus desa yang jauh sekali dari Pila, tempat puskesmas Tapundung itu berada, jaraknya mungkin sekitar 25 kilo. Dibangun puskesmas Panggawatu dulu. Di situ layani desa Panggawatu, Tarimbang, Karita, Tapi. Di wilayah inilah sekarang yang kami lihat, kita lihat sangat jauh kalau masyarakat mau mengakses layanan. Sehingga saat kami dilantik kemarin, kita sudah rencanakan bahwa wilayah Ramuk, Mahaniwa, Ketikuai, termasuk desa persiapan baru ini, harus punya satu tempat layanan kesehatan juga, yang mana itu tidak lagi harus sekelas pustu yang ada di sini. Oleh sebab itu, kemarin saat kita bicara dengan Ibu Kadis, sebetulnya tahun ini kita bisa bangun. Ya, sebetulnya. Tahun ini kita bisa bangun karena ada sisa anggaran tahun sebelumnya yang cukup untuk membangun puskesmas yang standar. Ya. Tetapi kita berhitung masalah waktu. Kalau kita bangun tahun ini dengan menggunakan silpa yang kita sahkan di perubahan anggaran itu dia di Agustus ini nanti, dia pasti bisa dibangun berprosesnya September atau Oktober. Terlalu mepet dan akhir tahun anggaran. Kita tahu wilayah Ketikuai ini termasuk daerah yang curah hujannya tinggi dan hujannya cepat. Pasti akan terkendal dan tidak selesai. Jadi kita rancang ini di tahun depan ya harus dibangun. Ini untuk apa? Untuk mendekatkan layanan. Kami sering dapat laporan terakhir ini Bapak Paldesa Mahaniwa ya, Rimbang. Kasih tahu bahwa sering ibu hamil yang harus melahirkan di fasilitas kesehatan, karena melahirkan di fasilitas kesehatan harus di kelas puskesmas, ya, bukan saja, tidak boleh di pustu. Ya. Karena mereka wilayah Pinupar, dia harus dibawa ke puskesmas di Taui. Bapak Mama bisa bayangkan itu perjalanan dari Mahaniwa, Ramuk, turun ke Tikuai di sini, mendaki ini lagi, sampai di Padanjara, turun lagi, sampai Karera di bawah, naik lagi di Katundu, naik lagi di Waiwau, ya, turun lagi Lelungi. Saya rasa tidak sampai di sana pasti ada yang, dan sering ada yang melahirkan di jalan. Ini adalah persoalan kita. Ini adalah hal yang harus kita jawab, kita selesaikan. Oleh sebab itu, kemarin, walaupun kami tahu kita ada efisiensi,
Walaupun kami juga sadar bahwa ada pemotongan anggaran dari pusat. Tetapi dengan melihat ruang-ruang yang masih bisa kita alokasikan, kita simpan sedikit-sedikit untuk membangun sesuatu yang memang bisa dirasakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kami tetapkan bahwa di wilayah Ketikuai ini harus ada puskesmas untuk melayani desa Ramuk, Mahaniwa, Ketikuai, dan Pemekaran. Pregalimpo. Ya, untuk 4 desa. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh keluarga di Ketikuai di sini. Ama yang tadi menyerahkan lahan. Ini adalah hal yang patut kami apresiasi yang setinggi-tingginya atas niat baik untuk memberikan lahan untuk dibangunkan fasilitas kesehatan. Dan oleh karena itu kita akan pertimbangkan terkait dengan posisi yang strategis untuk penempatan. Ya, karena tadi saya bilang ini untuk melayani 4 desa. Saya juga berharap fasilitas yang disiapkan tadi ini bisa menjadi lokasi yang tidak hanya disiapkan untuk puskesmas, apalagi kalau luasannya memang cukup, kita bisa siapkan untuk fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bisa dipakai di wilayah 4 desa ini atau juga khusus untuk Ketikuai. Dalam pikiran saya, ya, saya tidak terlalu hafal persis ini posisi detail ke arah Ramuk, ya. Saya tadi berpikir lokasinya ada di antara Ramuk dengan Ketikuai. Bayangan saya di bawahnya jembatan, ya, di bawahnya Amamantan Rada Bakul, ya. Tetapi tadi dari informasi katanya di atas. Ini nggak mau? Ya, tidak apa-apa. Itu menjadi nanti yang akan kita pertimbangkan tentang lokasi. Ya, karena kami juga berharap jika sekiranya ini tidak terlalu jauh dari Ramuk Mahaniwa, pas saya sudah di sini. Ya, tetapi kalau ada alternatif lain yang bisa diberikan oleh wilayah Mahaniwa yang berdempetan dengan Ketikuai itu, misalnya dia bisa lebih strategis dari sisi jarak dari Ramuk dengan Mahaniwa, mungkin kita akan pertimbangkan lagi tentang tempat saja, ya, tentang tempat. Tetapi bahwa puskesmas itu akan ada di sini itu pasti, ya. Tahun depan kita akan bahas. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang tokoh-tokoh yang sudah mempersiapkan, menyiapkan untuk menjadi tempat pembangunan puskesmas ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penyediaan sarana kesehatan dari sisi pemerintah bukanlah hal yang tidak termasuk sesuatu yang susah. Karena jika ada anggaran, kita bangun. Yang paling susah terkadang adalah terkait pelayan. Ya, petugas yang harus ada selalu di tempat. Oleh karena itu, ke depan juga jika ini sudah jadi, kita minta juga. Sebisanya kalau ada putra-putra daerah di wilayah sini yang ditugaskan atau penempatannya di luar dari wilayah Ketikuai Ramuk, mungkin bisa diinformasikan kepada kami untuk nanti ke depan kita bisa tempatkan mereka di sini. Ya, ini saya minta Bapak Desa, ya, Bapak Desa Ketikuai, Ramuk, Mahaniwa untuk coba data kembali. Kita punya anak-anak yang asalnya dari sini, terutama laki-laki, jangan lagi buat menguang mananya kalau kau pereng ilu lebih dari yo kan, bekonya penon, Kalau mereka yang ditugaskan ada di luar dari tempat kita ini, dan mereka ingin kembali ke sini supaya kami diinformasikan, supaya nanti kita bisa tempatkan di sini. Termasuk juga kalau ada keluarga yang ada dokter, dan nanti pasti harus ada dokternya di sini. Ya, Ibu Kadis tolong
juga dilihat ini supaya ini bisa maksimal ke depan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal lain tadi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait dengan layanan publik, jalan, air bersih, ini juga menjadi perhatian kami ya. Tadi perjalanan ke sini ini hampir 4 jam, 3 jam 45 menit saya lihat ada kondisi jalan yang begini ya. Kita berharap juga pelan-pelan. Tahun ini ada penanganan ya, apakah di SPU ya? Ada penanganan. Berapa dia? Ya, 1 miliar lebih. Memang kecil karena ada pemotongan. Tetap kita prioritaskan untuk yang kritis-kritis di arah sini. Kami sadar betul ini tempat yang harus menjadi perhatian agar arus transportasi barang jasa itu bisa masuk. Truk angkutan harus masuk. Ya, kita akan melihat itu. Karena tempat ini juga bagi saya bukan asing lagi ya. Saya masuk pertama kali ke Tikuai jalan kaki juga. Dari Wanggameti, Leron. Ya, auto kandas di sana. Baru jadi pegawai waktu itu, belum tahu Medan. Jadi waktu bilang survei arah ke Tikuai, ya siap saya namanya anak buah. Waktu itu. Tidak tahu lagi ini Medan seperti apa ke sini ya. Hanya 2 orang saya kami datang. Jalan kaki dari sana sampai sini. Malam pertama nginep di rumah di atas sini. Malam kedua nginep di Bapak Paldusun. Bapaknya mantan Kepala Daerah dulu Salomo Salomo dia ya. Nah, ini ya Pak Am. Nah, itu. Saya pernah jalan sini ke arah des Pemekaran nih. Kemudian ikut jalan potong, tembus langsung di rumahnya mantan Kepala Desa. Patin jangan lu lebih anda ya, hama kan dia hintanya Pulau Kukur. Nah, ya. Tahun berapa? 98, 99 ya. Ini masih susah, masih mata air sepanjang jalan. Kemudian pernah kita tingkatkan ya. Saya dulu selalu tidak pas dengan ini yang kerja dulu di sini ya. Sejak apa adanya akhirnya, tapi ya memang kan topografi itu. Ke depan mungkin kita akan perhatikan tanjakan-tanjakan yang kritis itu paling tidak. Karena memang di dalam hutan kita aspal juga sudah hilang semua juga itu aspal. Mungkin kalau dia konstruksi hot mix mungkin lebih bisa bertahan atau kita cor saja. Ya, rabat di dalam, termasuk pendakian. Biar ini menjadi PR kami tahun-tahun ke depan dan yang prioritas berikut jembatan di bawah ini ya, lewat jembatan besar. Tinggal satu saya sebetulnya. Ya, kalau jembatan itu bisa kita bangun, kemudian arah pendakian itu juga diservis pelan-pelan, saya rasa kendaraan angkutan umum bisa masuk. Hitungan kita harus masuk angkutan umum. Tidak boleh kita berhitung auto double gardan saja yang masuk. Karena apa, kita daerah pertanian. Kalau hasil ini tidak bisa kita bawa keluar dari angkutan, ya, kemiri di sini yang begitu banyak harus kita bawa keluar. Dan kita bisa jual dengan harga yang layak kalau jalan ini juga bagus. Auto angkutan kalau jalan ini rusak dia punya biaya angkut juga besar. Resikonya besar, pasti dia tekan gitu punya harga pertanian. Oleh karena itu ini menjadi prioritas dan kita akan benahi pelan-pelan ruas ini agar bisa dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal lain yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan beberapa program prioritas. Ya, kita baru selesai pilih bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ada beberapa program prioritas juga yang harus kami sampaikan juga pada masyarakat. Terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita, yang pertama itu kesejahteraan petani. 80% masyarakat NTT bertani. Dan ada program Pak Gubernur. Yang pertama itu adalah One Village, One Product. Ya,
satu desa, satu produk. Produk itu apa? Produk pertanian sudah. Kemudian dari pusat ada juga program koperasi merah putih. Saya yakin di Katikuai juga sudah buat, ya. Adanya koperasi, adanya BUMDes hanya bisa berjalan kalau ada produk yang dihasilkan di desa itu untuk menjadi lahan usaha dari BUMDes atau koperasi. Ya, bisa juga dia menjadi koperasi simpan pinjam, bisa juga koperasi yang jual kebutuhan pokok. Tetapi yang diharapkan dari hadirnya koperasi itu adalah hasil produk yang ada di desa paling tidak bisa ditampung sementara oleh badan usaha yang ada di desa. Oleh karena itu desa harus punya produk. Ya, kalau bicara produk pertanian, Katikuai, Ramok, Mahaniwa, saya tidak perlu ajar lagi. Ya, sini ada kopi, ada kemiri, ya, ada apa lagi sih? Ya, porang, ya. Tinggal bagaimana itu dimaksimalkan produk. Ya, caranya apa? Bapak desa punya anggaran sendiri. Pakai itu anggaran dana desa untuk genjot produk itu. Kemarin rapat di kabupaten ada yang komplain. Bagaimana kita bisa genjot ini produk di desa? Hasil musyawarah desa kadang yang kita pilih kegiatannya untuk peningkatan produk pertanian sering tidak lolos saat asistensi di kabupaten. Ya, ini sering, pas di sini juga lah. Jadi saya tekankan waktu itu. Kalau memang di situ memang ingin atau program yang disepakati dalam musyawarah desa adalah peningkatan produk dan menyebutkan jenis produk yang sudah ada dan itu yang mau ditingkatkan, lapor ke bupati nanti kalau ada yang coret itu. Ya, yang saya sampaikan ini kebetulan hadir semua Bapak Desa wilayah Wemat Telepau. Tolong kami juga, bupati disampaikan, wakil bupati juga disampaikan. Kalau sampai ada yang membatalkan usulan-usulan hasil musyawarah desa, apalagi usulan itu terkait dengan peningkatan produksi pertanian, ya, karena akan kelihatan nanti di APBDes. Kalau di sini kemiri memang yang menjadi unggulan, di program dana desa juga harus sebut itu. Ada pengadaan anakan kemiri paling tidak, atau olahan alat olah kemiri paling tidak. Ini kalau kita mau masuk di yang tadi disebut itu satu desa satu produk. Ya, tolong ini menjadi perhatian Pak Camat juga. Kawal itu usulan dana desa supaya dana itu betul-betul ada manfaatnya buat masyarakat. Jangan habis untuk belanja-belanja yang kemudian tidak ada manfaatnya buat peningkatan produksi. Ya, ini tolong. Yang berikut pula terkait dengan operasi, ya, ini program pemerintah pusat, tolong betul dikawal, ya, tolong dikawal agar apa yang menjadi harapan terbentuknya koperasi itu masyarakat bisa ras. Jangan kita ulang lagi itu operasi dulu nggak rentamunan, KUD lah, ya, KUD.